Pasar Cihapit yang semula dikenal sebagai pusat kuliner dan sayuran segar, kini berubah menjadi tempat yang dicekam ketakutan. Setiap pagi, saat para pedagang baru membuka lapaknya, suara langkah sepatu bot Johnny Cebong menggema di lorong-lorong sempit pasar, seperti dentang genderang kematian. Ia datang bukan untuk belanja, bukan pula untuk menjaga keamanan. Ia datang untuk satu tujuan, memalak siapapun yang dianggap lemah. Johnny Cebong bukan preman biasa. Tubuhnya kekar, penuh tato, dan bekas luka di pipi kiri menjadi tanda bahwa ia sudah kenyang bertarung. Tak ada satupun pedagang yang berani menolak permintaannya. Bahkan para satpam pasar memilih menunduk saat ia lewat. Ia selalu membawa besi panjang tersembunyi di balik jaket kulitnya, senjata untuk mereka yang mencoba melawan. Uang keamanan adalah sebutannya, padahal semua tahu itu adalah pemerasan terang-terangan. Suatu pagi, seorang ibu penjual tempe menangis karena uang dagangannya dipalak habis. Johnny hanya tertawa, menginjak tempe dagangan itu, lalu menyulut rokok di atas tangisan ibu itu. "Kalau nggak punya duit, jangan dagang di wilayah gue," teriaknya sambil meninggalkan lapak yang porak-poranda. Para pedagang hanya bisa saling pandang dalam diam. Melawan Johnny berarti bunuh diri. Teror itu terjadi setiap hari. Kadang Johnny datang sendirian, kadang bersama 2 atau 3 anak buahnya yang sama-sama brutal. Mereka memalak, menghancurkan lapak, bahkan melecehkan pedagang perempuan. Namun pasar Cihapit tetap ramai. Pedagang datang karena tak ada pilihan lain, dan pembeli tetap berdatangan, tak tahu kenyataan gelap yang mengintai di balik senyum para pedagang. Di ujung pasar, duduk seorang lelaki tua dengan gerobak batagor reyot. Matanya tajam menatap Johnny dari kejauhan. Ia belum lama berdagang di situ, baru 3 hari. Pedagang lain sudah memperingatkan, kalau besok Johnny datang, kasih aja upetinya, bah. Jangan keras kepala, tapi lelaki tua itu hanya tersenyum sambil terus mengaduk adonan batagornya. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia memilih pasar yang sedang dikuasai preman sebagai tempat mencari nafkah. Namun ada yang aneh dari tatapannya. Bukan tatapan ketakutan seperti pedagang lain. Tatapan itu lebih mirip seperti seorang pemburu yang sedang menanti mangsa. Johnny Cebong tak memperhatikan lelaki tua itu. Baginya, itu hanya kakek renta yang mudah diintimidasi. Namun ia salah. Kakek itu bukan sembarang orang. Ia datang ke pasar bukan hanya untuk berjualan batagor, tapi juga membawa sesuatu yang selama ini terkubur dalam diam, dendam lama, dan ajian kuno bernama Jayapati, ilmu pamungkas yang dulu ditakuti banyak pendekar di tanah Pasundan. Dan pagi itu, tanpa sadar, Johnny Cebong telah menapakkan kaki ke medan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Teror yang selama ini ia tanam di pasar Cihapit, kini sedang menuju ke akhir yang tak pernah ia bayangkan. Hari keempat, pasar Cihapit masih saja dibalut hawa mencekam. Pedagang berdagang dengan wajah tertunduk, seolah siapapun bisa jadi korban berikutnya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Aroma batagor goreng menggoda membaur dengan udara lembab pasar, membawa rasa hangat yang tak biasa. Di sudut barat pasar, lelaki tua itu kembali dengan gerobak sederhananya. Di bagian samping gerobak, terpampang tulisan lusuh, Batagor Abah Rasta, asli Garut. Abah Rasta, demikian nama yang mulai dikenal pelan-pelan oleh para pedagang sekitar. Sosoknya ringkih, rambut dan jenggotnya putih, tapi gerak-geriknya terlalu tenang untuk seorang yang hidup di pasar yang keras. Ia menyapa ramah siapapun yang lewat, bahkan saat sebagian besar orang memilih diam dan menunduk. "Sok cobian, teh." Batagorna baru diangkat, katanya pada seorang pedagang sayur, suaranya parau tapi penuh kehangatan. Namun, tak semua orang bisa menerima keramahan itu. Beberapa pedagang senior mulai khawatir. "Abah, di sini nggak bisa jualan seenaknya," bisik seorang penjual ayam. "Johnny Cebong itu gila, bah. Kalau dia datang, bayar aja. Jangan aneh-aneh." Tapi Abah Rasta hanya tersenyum, mengangguk sopan, lalu kembali mengaduk saus kacangnya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Abah Rasta tahu persis bahaya yang mengintainya. Ia mendengar nama Johnny Cebong dari hari pertama ia datang ke pasar ini. Dan dari cerita para pedagang, sosok preman itu mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Masa di mana anak satu-satunya, Reza, tewas dipukuli preman pasar di Garut karena menolak dipalak. Sejak saat itu, Abah menghilang dari dunia, mengasingkan diri di kaki Gunung Papandayan,
memendam dendam dan menyepi bersama ajian warisan leluhur, Jayapati. Selama bertahun-tahun, Abah Rasta hidup dalam kesunyian dan latihan batin. Ia tidak pernah lagi mengucapkan nama Jayapati dengan lantang. Ilmu itu terlalu mematikan jika digunakan dalam amarah. Tapi kini, setelah belasan tahun, ia kembali, bukan untuk membalas dendam dengan cara brutal, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan bisa kembali tegak meski harus melalui darah. Menjelang siang, langkah sepatu bot itu terdengar lagi. Derapnya membelah pasar seperti gong kematian. Para pedagang langsung menunduk. Anak-anak kecil yang bermain pun berlari pulang. Johnny Cebong muncul, mengisap rokoknya sambil meludah sembarangan. Di belakangnya, dua anak buahnya mengikuti dengan senyum sinis. Hari ini siapa yang belum setor? Hah! Suaranya menggema. Langkah Johnny terhenti di depan gerobak batagor. Matanya menyipit melihat lelaki tua yang tidak dikenalnya. Ia mendekat, menepuk-nepuk gerobak itu dengan tangan kasar. Lo, baru dagang udah lupa aturan, kek. Katanya mengejek. Abah Rasta menatap Johnny dalam-dalam. Tatapan yang tak gentar sedikit pun. Saya dagang, bukan nyari ribut, jawabnya tenang. Tapi bagi Johnny Cebong, ketenangan itu adalah bentuk penghinaan. Dan ia tak pernah membiarkan siapapun berdiri tegak di hadapannya. Tidak pernah. Dan di saat itulah, pasar Cihapit menyaksikan bibit dari sebuah pertarungan besar mulai tumbuh. Pertarungan antara kesewenang-wenangan dan keadilan yang telah lama diam. Langit siang itu memanas, seolah tahu bahwa bara konflik di pasar Cihapit mulai menyala. Johnny Cebong berdiri tepat di depan gerobak batagor, menatap Abah Rasta dengan pandangan meremehkan. Kepulan asap rokoknya mengepul seperti amarah yang tertahan, sementara tangan kanannya menggenggam ujung gerobak dan mengguncangnya keras. 3 hari dagang, tapi belum setor. Pura-pura budek, kek, katanya tajam, suaranya cukup keras membuat pedagang lain menoleh dengan cemas. Namun Abah Rasta tetap tenang. Tangannya masih memutar adonan batagor, seolah tak terpengaruh sedikit pun oleh ancaman itu. Saya baru cari sesuap nasi, nak. Saya nggak punya apa-apa untuk disetor, ucapnya lirih, tapi dengan nada yang tegas. Kata-katanya sederhana, namun justru itulah yang membuat Johnny naik pitam. Ia merasa dilecehkan oleh lelaki renta yang bahkan tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan satu hentakan, Johnny menendang kaki gerobak hingga bergoyang keras. Kuah batagor tumpah, panci terguling, dan tahu goreng berserakan di tanah. Orang-orang terdiam, beberapa menahan napas, menunggu reaksi dari sang kakek. Tapi Abah Rasta hanya memandang hancurnya dagangan itu dengan mata kosong. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, saat ini belum waktunya. Ia masih menahan. Wah, beneran keras kepala, nih orang tua, geram Johnny sambil menunjuk wajah Abah. Besok pagi, kalau masih jualan di sini tanpa setor, lu gua angkut. Anak buahnya tertawa di belakangnya, menikmati pertunjukan kecil itu seolah itu hiburan. Johnny meludah ke tanah, lalu meninggalkan tempat itu sambil mendorong seorang bocah yang berdiri terlalu dekat. Bocah itu jatuh dan menangis, tapi tak ada yang berani menolong. Abah Rasta perlahan membungkuk, memunguti batagor yang berceceran. Tak satu pun pedagang berani mendekat, bukan karena tak peduli, tapi karena takut jadi sasaran Johnny berikutnya. Di balik gerakan lambatnya, Abah Rasta sedang meredam lautan amarah dalam dadanya. Napasnya berat, dan dari sela-sela bibirnya terdengar doa lirih berbahasa Sunda kuno, mantra pelindung untuk menahan letupan tenaga dalamnya. Sementara itu, Johnny berjalan dengan pongah menuju tengah pasar, memamerkan dominasinya. Tapi dalam benaknya, nama si kakek sudah masuk dalam daftar musuh. Besok, orang tua itu gua kasih pelajaran. Biar tahu siapa yang punya tempat ini, gumamnya. Ia tidak sadar, bahwa yang ia tandai sebagai target bukanlah orang biasa, tapi pemilik ajian mematikan yang hanya akan bangkit bila harga diri diinjak tanpa ampun. Senja mulai turun, mengiringi pasar yang kembali sunyi. Gerobak Abah Rasta sudah dibersihkan, namun tidak lagi menjual. Lelaki tua itu duduk di bangku kecilnya, memandangi langit jingga. Di hadapannya, segenggam batu kecil ia genggam erat. Itu bukan sembarang batu, melainkan batu pamijahan, penyimpan energi dari Gunung Papandayan yang ia bawa sejak muda. Besok, kalau masih menginjak kehormatan, Jayapati akan bicara, bisiknya pelan. Dan malam pun menyelimuti pasar Cihapit dengan pertanda akan datangnya badai. Pagi kelima di pasar Cihapit diawali dengan suasana yang berbeda.
Langit mendung menggantung, seolah menjadi pertanda buruk bagi sesuatu yang akan terjadi. Para pedagang datang lebih pagi dari biasanya, bukan karena semangat berdagang, melainkan karena rasa penasaran dan kecemasan. Mereka ingin tahu, apakah kakek penjual batagor itu masih berani berdagang setelah ancaman Johnny kemarin. Dan benar saja, tepat pukul 6 pagi, gerobak batagor tua itu sudah berdiri di tempat yang sama. Abah Rasta tampak sibuk mengiris tahu dan menyiapkan minyak goreng, seolah tak pernah terjadi apapun. Para pedagang saling pandang dari jauh. Ada yang menepuk jidat, ada yang menggeleng prihatin. "Bah, masih jualan juga? Mau mati, Bah?" bisik seorang pemuda penjual buah. Abah hanya menjawab dengan senyum tenang. "Kalau takut mati, buat apa hidup?" Tak butuh waktu lama sebelum langkah sepatu bot terdengar menghantam lantai pasar dengan irama mengancam. Johnny Cebong datang lebih cepat hari ini. Wajahnya menyimpan dendam, dan di tangannya tergenggam besi panjang yang ujungnya sudah berkarat. Di belakangnya, dua anak buah membawa rantai dan balok kayu. Mereka datang bukan untuk memalak hari ini. Mereka datang untuk menghabisi martabat seseorang. Johnny menghentikan langkahnya tepat di depan gerobak. "Ternyata masih jualan juga, Kek," katanya dengan senyum mengejek. "Hebat juga nyalimu. Mungkin lu kira gua cuma ngomong doang." "Ya." Suaranya naik, menarik perhatian banyak orang. Beberapa pembeli mundur, bahkan petugas pasar pura-pura sibuk mengatur sayur. Dengan tenang, Abah Rasta berdiri. Ia menatap lurus ke mata Johnny. "Saya sudah bilang, saya dagang, bukan nyari ribut. Tapi kalau kau datang untuk menghina dan merusak lagi, saya tidak akan diam." Suaranya tak keras, namun ada getar yang membuat dada siapapun yang mendengar terasa sesak. Tatapan mata Abah seperti jurang dalam yang menyimpan rahasia kelam. Johnny terkekeh, lalu tanpa peringatan, mengayunkan besinya ke arah gerobak. Dentang logam menghantam kayu, membuat kuah batagor tumpah lagi. Tapi kali ini, tangan Abah bergerak. Cepat, dalam sekejap, pergelangan tangan Johnny terhentak dan besinya terlepas. Semua yang menyaksikan terpaku. Abah Rasta berdiri tegak, wajahnya berubah tajam seperti baja. "Saya bukan orang kuat, Nak. Tapi saya punya warisan yang tidak bisa kau ukur dengan otot." Johnny mundur selangkah. Dadanya naik turun. Matanya tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Selama ini, belum ada satu orang pun yang berani melawan, apalagi sampai membuatnya kehilangan senjata. Abah Rasta memungut besi itu, lalu meletakkannya di atas gerobak. "Ambil, saya tidak butuh senjata untuk mempertahankan harga diri." Pasar hening, hanya suara angin yang meniup pelan bendera plastik di lapak-lapak sayur. Saat itu, semua orang tahu, keseimbangan kekuasaan di pasar Cihapit mulai bergeser. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan keteguhan seorang lelaki tua asal Garut yang menyimpan ajian mematikan di balik ketenangannya. Setelah insiden pagi itu, suasana pasar berubah drastis. Para pedagang mulai berani saling bertukar cerita, memperbincangkan kejadian langka yang mereka saksikan. Johnny Cebong, preman yang selama ini ditakuti, dijatuhkan harga dirinya oleh seorang kakek penjual batagor. Beberapa mulai berbisik, menyebut-nyebut nama Abah Rasta sebagai leluhur berselimut dagangan. Namun di balik semua pujian diam-diam itu, Abah tahu, badai belum selesai. Johnny Cebong tidak kembali hari itu, tapi bukan berarti ia menyerah. Di sebuah bangunan kosong tak jauh dari pasar, ia meradang. Tangannya masih terasa ngilu akibat hentakan misterius dari si kakek. "Orang tua itu pasti punya sesuatu, bukan orang biasa," gumamnya sambil menendang bangku. Di belakangnya, Ucup dan Wanto, dua tangan kanannya, hanya bisa diam. Mereka belum pernah melihat Johnny sefrustrasi ini. Dalam keheningan, muncul suara berat dari pojok ruangan. Seorang lelaki tua berambut panjang dan mata yang tajam melangkah keluar dari bayang-bayang. "Kau kalah dari orang tua itu, Johnny. Dan aku tahu siapa dia." Lelaki itu adalah Pak Arwan, mantan preman senior yang dulu pernah menguasai sebagian pasar Bandung sebelum menghilang. "Itu Abah Rasta. Dia bukan kakek biasa. Dia mantan pendekar Gunung Papandayan. Pemilik ajian, Jayapati." Wajah Johnny langsung memucat. Ia pernah mendengar legenda tentang ajian Jayapati, ilmu yang konon hanya diwariskan kepada satu orang dalam setiap generasi. Ilmu itu tidak sekadar bela diri, tapi gabungan dari kekuatan batin dan tenaga dalam tingkat tinggi. Konon,
Satu pukulannya bisa menghentikan jantung lawan dalam sekejap, jika penggunanya mengizinkan kematian terjadi. Kenapa dia bisa ada di pasar ini? Apa maunya? Tanya Johnny geram. Pak Arwan menatap Johnny lekat-lekat. Mungkin dia tidak datang untukmu, Johnny. Tapi untuk dosa lamamu. Kalimat itu membuat Johnny tersentak. Seketika, kenangan kelam yang selama ini ia kubur mulai merangkak naik. Ia mengingat seorang pemuda di pasar Garut, yang dulu pernah ia dan teman-temannya pukuli hingga sekarat hanya karena menolak dipalak. Pemuda itu sempat berteriak, menyebut nama, ayahku akan datang menjemput. Tapi Johnny tak peduli waktu itu. Ia hanya tertawa sambil menendang dada pemuda itu. Tubuh Johnny gemetar. Jangan bilang itu anaknya. Pak Arwan hanya mengangguk pelan. Reza, namanya Reza, dan Abah Rasta adalah ayahnya. Ruangan itu langsung hening. Tak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Ucup dan Wanto bahkan melangkah mundur pelan, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Sementara itu, di sudut pasar, Abah Rasta duduk di depan gerobaknya sambil menatap langit yang mendung. Tangannya menggenggam sebuah liontin tua, berisi foto seorang pemuda yang tersenyum lebar. Reza, anak semata wayangnya. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya, namun wajahnya tetap tenang. Reza, Abah belum membalas mereka, tapi bila mereka tetap memaksa jalan kegelapan itu, Jayapati akan bangkit. Senja menutup hari dengan cahaya merah darah. Angin berbisik pelan di antara lorong-lorong pasar, seolah membawa pesan bahwa luka lama yang terungkit, sebentar lagi akan memanggil takdir untuk menuntut balas. Malam itu, pasar Cihapit sunyi seperti kuburan tua. Lampu-lampu jalan berkedip tak menentu, dan suara angin menerpa tenda-tenda dagangan yang ditinggal pulang oleh pemiliknya. Tapi di tengah kesunyian itu, tiga sosok bayangan menyelinap perlahan. Johnny Cebong, Ucup, dan Wanto datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk satu tujuan, membalaskan rasa malu yang ditanamkan Abah Rasta pagi tadi. Johnny berjalan paling depan, membawa sebilah golok tajam yang biasa ia sembunyikan di rumah. Wajahnya tegang, matanya menyala penuh dendam. Kalau dia memang pemilik ajian Jayapati seperti kata Pak Arwan, kita harus bertindak cepat. Jangan beri dia kesempatan buka jurus, bisik Johnny. Mereka tahu risikonya, tapi gengsi dan dendam telah membutakan rasa takut. Saat mereka mendekat ke gerobak batagor yang kini ditutup terpal, mereka melihat satu sosok tengah duduk bersila di tikar lusuh. Abah Rasta, tapi kali ini bukan dengan pakaian dagangnya. Ia mengenakan baju hitam, dan seuntai kain merah melilit di pinggangnya. Matanya terpejam, dan tubuhnya seperti tak bernyawa. Kita serang sekarang, bisik Wanto dengan penuh gairah membunuh. Namun begitu langkah pertama mereka menghentak tanah, Abah Rasta membuka mata. Tatapannya tajam, menembus dada. Angin yang tadinya sejuk berubah dingin menusuk. Kalian datang, dengan niat membunuh. Tanyanya lirih, namun suaranya terdengar di seluruh penjuru pasar, seolah ada gema gaib mengikutinya. Ketiga preman itu terhenti. Ucup dan Wanto gemetar tanpa sadar. Tapi Johnny tetap melangkah maju. Gua gak takut sama ajian tua lu, bah. Teriak Johnny sambil mengangkat golok dan menyerang lurus ke dada. Dalam sekejap, tubuh Abah Rasta bergerak, tidak seperti manusia biasa, lebih seperti bayangan yang menari. Telapak tangannya menyentuh lengan Johnny, dan BLAM, Johnny terpental sejauh 3 meter, menabrak tiang besi. Goloknya terlepas, dan dari mulutnya keluar darah segar. Itu baru setengah nafas Jayapati, bisik Abah, matanya menyala kehijauan. Ucup dan Wanto ingin lari, tapi tubuh mereka seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Abah Rasta mengangkat tangannya, membentuk mudra aneh di udara. Reza adalah anakku, dan darahnya masih basah dalam ingatanku. Tapi aku tidak membunuh karena amarah, aku menunggu kalian bertobat. Suara Abah bergetar, satu tetes air mata jatuh dari ujung matanya. Dengan suara lirih namun tajam, ia berkata, pulanglah. Hari ini aku mengampuni kalian. Tapi jika kalian datang lagi dengan niat gelap, maka Jayapati tidak akan menahan diri. Ucup dan Wanto langsung jatuh berlutut, menangis, lalu lari terbirit-birit meninggalkan Johnny yang tak sadarkan diri. Pasar kembali sunyi, hanya suara kain merah yang berkibar di pinggang sang Abah, menari bersama angin malam yang menyimpan rahasia dendam dan pengampunan. Subuh menjelang, fajar mulai mengintip dari balik cakrawala saat Abah Rasta berjalan perlahan meninggalkan pasar. Tubuhnya masih tegap, tapi wajahnya mulai menunjukkan kelelahan yang dalam.
Setelah pertarungan batin semalam, ia tahu satu hal, dendam yang dipendam terlalu lama adalah racun, bahkan bagi jiwa yang kuat. Ia menatap langit yang memerah, seperti luka yang menganga di hatinya. Reza, Abah belum bisa lepaskan semuanya, tapi Abah mencoba. Di rumah kontrakannya yang sempit, Abah duduk di atas sajadah, memejamkan mata. Dalam hening, bayangan wajah Reza hadir lagi. Senyumnya, tawanya, dan malam terakhir sebelum anak semata wayangnya berangkat ke Bandung. Reza ingin jualan kecil-kecilan, mencari rezeki halal. Tapi takdir mempertemukannya dengan gerombolan setan bernama Johnny Cebong. Tubuh Reza ditemukan bersimbah darah di gang sempit. Polisi menyebutnya perampokan. Tapi Abah tahu, itu bukan perampokan. Biasa, kematian Reza mengubah segalanya. Abah, yang dulu adalah murid terakhir Padepokan Tua di lereng Gunung Papandayan, memilih menyendiri, membawa luka ke kota, menjadi penjual batagor. Tapi dendam itu tetap menyala di dalam dada, seperti bara yang tak pernah padam. Ia memendam ajian Jayapati, bersumpah tak menggunakannya kecuali untuk keadilan sejati. Tapi semalam, ia terpaksa melanggarnya, demi nyawa, dan demi peringatan. Sementara itu, Johnny terbaring lemah di rumah Pak Arwan. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Di dadanya ada bekas lebam biru kehijauan, seperti telapak tangan namun tak wajar bentuknya. Pak Arwan mengusap dahinya. Dia belum membunuhmu, Johnny, itu tandanya dia masih manusia. Tapi kau tak akan selamat kalau kembali lagi. Johnny mengertakkan gigi. Dia membunuh harga diriku, Pak, itu lebih parah daripada nyawa. Namun Pak Arwan menatapnya tajam. Kau masih hidup, dan itu hadiah. Tapi kalau kau paksa dendam, kau akan membangunkan sesuatu yang tak bisa kau kendalikan. Johnny diam. Di hatinya berkecamuk amarah dan ketakutan. Tapi dendam, seperti duri di dalam dada, tak mudah dicabut begitu saja. Ia menggenggam kain bajunya sendiri, menahan rasa sakit yang bukan hanya fisik, tapi juga kehinaan. Di sisi lain, kabar kejadian semalam mulai menyebar diam-diam. Para pedagang pasar mulai berani membicarakan Abah Rasta dengan nada hormat. Dia bukan penjual biasa, kata Mang Yudi, tukang kopi. Katanya dulu pendekar dari Garut, punya ilmu yang bikin preman takluk. Pasar yang biasanya penuh ketakutan, kini mulai berubah. Satu persatu mulai menolak membayar uang keamanan. Aura kehadiran Abah Rasta menyebar seperti api kecil di tengah ilalang kering. Tapi Abah tahu, ini baru permulaan. Ia duduk di gerobaknya, tersenyum kecil kepada ibu-ibu yang membeli batagor pagi itu. Di balik senyum itu, tersimpan kesadaran bahwa dendam belum selesai. Ia memilih untuk menundanya, bukan karena takut, tapi karena ia ingin melihat apakah dunia masih bisa berubah tanpa darah. Namun jika kegelapan datang kembali, maka Jayapati akan berbicara dengan suara maut yang tak bisa ditawar. Langit Bandung mendung sore itu, seakan menggambarkan suasana hati para preman yang resah. Di sebuah bangunan tua tak jauh dari terminal, Johnny Cebong duduk dengan tubuh dibalut kain dan wajah penuh luka. Namun di sekelilingnya, belasan preman dari berbagai blok pasar sudah berkumpul. Ada Jabrik dari Pasar Kosambi, Bram dari Pasar Baru, dan Dadan dari Kiara Condong. Mereka semua datang bukan untuk menjenguk, tapi untuk mendengar. Dia bukan orang biasa, ucap Johnny serak, suaranya terputus-putus. Dia punya ajian Jayapati, sekali sentuh, tubuh gua serasa ditabrak kereta. Semua yang hadir terdiam. Johnny menatap mereka satu per satu. Kalau kita biarkan dia, besok-besok pasar bukan milik kita lagi. Para pedagang mulai berani nolak setoran. Dia ancaman buat seluruh jaringan kita. Kalimat itu bagai api yang disiram ke bensin. Wajah-wajah garang mulai mengeras, tangan mengepal. Jabrik meludah ke lantai. Kita bukan orang bodoh. Kalau dia punya ajian, kita harus cari orang yang bisa ngimbangin. Gak bisa cuma ngandelin otot. Bram mengangguk. Dulu gua pernah dengar di daerah Leles, Garut, ada satu orang dukun muda yang bisa netralisir ajian-ajian kuno. Namanya Kirangga. Gua bisa cari dia. Semua mata memandang ke Bram. Di tengah rasa malu karena Johnny dikalahkan, muncul secercah harapan akan perlawanan. Di saat yang sama, di pasar Cihapit, suasana perlahan berubah. Para pedagang mulai tersenyum saat dagangannya laris. Tak ada lagi yang mondar-mandir minta setoran. Tapi Abah Rasta tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya jeda sebelum badai. Ia masih merasakan energi gelap yang menyusup dari balik dinding pasar. Suatu malam,
seekor burung gagak jatuh mati di atas gerobaknya. Tanda alam memberi pesan. Abah Rasta masuk ke kamarnya, membuka peti kayu tua yang selama ini terkunci. Di dalamnya terdapat ikat kepala merah darah, segenggam bunga kering dari makam Reza, dan sebilah keris tua berbalut kain putih. Ia mengelus keris itu dengan penuh hormat. "Reza, maafkan Abah, jika aku harus membuka lagi jalan darah yang dulu aku tutup." Suaranya bergetar, namun matanya menyala penuh keyakinan. Di luar, malam semakin pekat. Angin membawa bisikan yang tadi mengerti manusia biasa. Dan di sudut kota, seorang pria berambut panjang mengenakan jubah hitam sedang membaca mantra di atas lingkaran api. Di depannya, potret buram Abah Rasta terbakar perlahan. Ajian Jayapati akan bertemu tandingannya, dan darah tua itu akan tumpah, gumam Ki Rangga lirih. Perang belum dimulai, tapi garisnya sudah digambar. Pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli, ia menjadi medan perebutan kuasa, kehormatan, dan darah yang belum tuntas. Dan bagi Abah Rasta, ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menuntaskan takdir yang dulu dia hindari, menjadi penjaga keadilan, dengan bayaran nyawa. Keesokan harinya, awan kelabu masih menggantung berat di langit Bandung. Di sebuah terminal kecil dekat stasiun, sebuah bas tua dari arah Garut berhenti perlahan. Dari dalamnya turun sosok tinggi besar berambut hitam panjang yang diikat rapi. Wajah Ki Rangga terlihat tenang, namun matanya menyimpan tajamnya seorang pemburu yang tengah mengincar mangsa. Dengan langkah mantap, ia melangkah memasuki keramaian pasar yang mulai sibuk. Ki Rangga membawa sebuah tas kulit lusuh yang berisi mantra dan ramuan khusus. Ia sudah mendengar kabar tentang Abah Rasta, penjual batagor dengan ajian Jayapati yang mampu membuat preman pasar ketakutan. Namun yang membuatnya datang adalah permintaan Bram dari pasar baru yang ingin melawan kekuatan gaib Abah Rasta. Ki Rangga sadar, ini bukan sekadar urusan pasar biasa, ini perang yang syarat dengan dendam dan ajian kuno. Di sudut pasar Cihapit, Abah Rasta tengah menata dagangannya. Tiba-tiba, langkah berat seseorang menarik perhatiannya. Ki Rangga muncul di hadapannya dengan senyum ringan tapi penuh arti. "Abah Rasta," ucap Ki Rangga, "aku datang sebagai penengah, dan sebagai pembawa solusi. Pertarungan ini bisa berakhir tanpa tumpahan darah yang sia-sia." Abah Rasta mengerutkan kening, menatap pria itu dengan penuh curiga. "Solusi macam apa yang kau bawa? Kalau kau pikir aku akan mengalah, kau salah," sahut Abah Rasta dengan suara berat. Namun ada sesuatu dalam sikap Ki Rangga yang membuatnya berhenti sejenak. Ki Rangga melanjutkan, "Aku punya ilmu yang bisa menetralkan Jayapati, tapi aku juga tahu, ajian itu suci dan bukan untuk disalahgunakan. Aku ingin kau mengerti, kalau pertarungan ini bukan tentang menang kalah, tapi tentang menjaga keseimbangan." Perbincangan itu disaksikan oleh beberapa pedagang yang mulai berkumpul. Mereka merasa lega karena akhirnya ada orang yang mencoba menjadi penengah. Bram dan Joni yang sedang mengintip dari jauh, juga terkejut. Mereka tahu, kedatangan Ki Rangga bisa mengubah tatanan pasar dan mengubah arah dendam yang selama ini membara. Namun, tidak semua setuju. Dari balik bayang-bayang, Dadan dari Kiara Condong merencanakan sesuatu yang berbeda. Ia menganggap Ki Rangga adalah ancaman terbesar bagi kekuasaan preman di pasar. Dengan niat gelap, Dadan mulai menghubungi para kaki tangan untuk menggagalkan kedatangan pria itu, agar perang benar-benar pecah dan pasar dikuasai penuh oleh gengnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Abah Rasta dan Ki Rangga berdiri berhadapan. Dua dunia yang berbeda, dua kekuatan yang saling bertarung dalam diam. Namun satu hal pasti, pertarungan antara mereka belum dimulai, tapi bayang-bayangnya sudah mengancam kedamaian yang rapuh. Pasar Cihapit akan menjadi saksi bisu dari perang yang lebih besar dari sekadar uang dan wilayah. Malam itu, di sebuah gudang tua di belakang pasar Cihapit, suasana terasa mencekam. Lampu minyak yang redup bergetar diterpa angin, sementara bayangan para preman bergelombang seperti ombak hitam yang siap menelan apapun. Dadan dari Kiara Condong duduk di tengah, wajahnya dingin tanpa senyum. Ia mengayunkan rokok kretek dengan santai, tapi matanya mengawasi setiap sudut ruangan. "Kita harus hentikan Ki Rangga sebelum dia mulai mempermainkan ilmu kami," ucapnya tegas, suaranya bergema. Para kaki tangannya saling bertukar pandang penuh ambisi dan ketakutan. Joni Cebong yang sudah pulih dari lukanya duduk di samping Dadan, suaranya penuh emosi. "Dia datang membawa ajian yang bisa membunuh Jayapati. Kalau itu terjadi, kita akan kehilangan segalanya."
Kita harus hancurkan dia dan Abah Rasta sekali dan untuk selamanya. Ucapannya disambut anggukan setuju. Rencana gelap pun mulai dirancang, pembunuhan, sabotase, dan intimidasi akan dilancarkan. Sementara itu, di rumah kontrakan Abah Rasta, suasana jauh berbeda. Abah duduk termenung di depan meja kayu, tangannya menggenggam keris pusaka yang tak lepas dari dirinya. Ki Rangga duduk berhadapan, mencoba memberi pemahaman tentang jalan yang harus ditempuh. Abah, kau harus tahu, mereka akan menyerang kapan saja. Ini bukan sekadar masalah preman, tapi perang untuk mempertahankan harga diri dan keadilan, kata Ki Rangga dengan suara rendah. Abah menghela napas panjang, lalu berkata, aku bukan pejuang, Ki. Aku hanya ingin hidup damai dengan daganganku. Tapi aku tidak bisa biarkan Reza mati sia-sia. Matanya menyala dengan tekad, kalau memang harus berperang, maka aku siap. Tapi bukan untuk membunuh tanpa arti. Aku ingin mereka sadar, kalau pasar ini bukan wilayah para pembuli. Ki Rangga tersenyum tipis, melihat semangat yang tak pernah padam di dalam diri Abah. Malam semakin larut ketika suara tawa menggelegar dari gudang gelap. Rencana pembunuhan disusun dengan detail. Kita serang pasarnya tengah malam, Dadan memutuskan. Kita hantam langsung ke gerobak batagornya. Sekali hantam, semua runtuh. Satu persatu anggota geng setuju, mata mereka berkilat penuh niat jahat. Mereka lupa, api yang mereka nyalakan akan menjadi pembakar diri mereka sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang rencana serangan bocor ke pasar. Seorang pedagang muda berlari menemui Abah. Pak Rasta, aku dengar ada gerombolan yang mau serang gerobak Bapak malam ini. Abah menatapnya dalam-dalam. Ia tahu ini saatnya bertindak. Tidak cukup hanya berdagang dan mengandalkan ajian, tapi harus dengan strategi dan hati yang baja. Di tengah keramaian pasar, Abah dan Ki Rangga mulai menyiapkan jebakan. Mereka mengajak beberapa pedagang dan orang-orang baik untuk berjaga. Suasana berubah menjadi tegang, rasa takut bercampur harapan. Jika malam ini berhasil, pasar Cihapit akan bebas dari cengkeraman preman. Tapi jika gagal, maka malam itu akan menjadi titik nadir yang sulit untuk bangkit kembali. Di balik bayang-bayang, Dadan dan anak buahnya mulai bergerak. Mereka membawa senjata tajam, siap melancarkan serangan. Tapi mereka tak tahu, bahwa Abah Rasta dan Ki Rangga bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Pertempuran jiwa dan raga akan segera dimulai, menentukan nasib pasar dan kehidupan yang sudah lama terpenjara ketakutan. Malam itu, udara di pasar Cihapit terasa berat dan penuh ketegangan. Lampu-lampu kecil dari kios pedagang menyala redup, menciptakan bayangan gelap yang menyusup ke tiap sudut gang sempit. Abah Rasta berdiri di samping gerobaknya, wajahnya dingin dan tenang, seolah telah siap menerima apapun yang datang. Di belakangnya, Ki Rangga dan beberapa pedagang yang sudah bersiap menjaga keamanan. Semua tahu, ini bukan sekadar perkelahian biasa, ini pertaruhan hidup dan mati. Di kejauhan, Dadan dan anak buahnya bergerak perlahan seperti serigala mengendap-endap. Mereka membawa golok dan pentungan, mata mereka berkilat penuh dendam. Sesaat lagi, mereka akan menyerbu. Namun, rencana mereka tidak berjalan mulus. Begitu mereka memasuki gang, sebuah ledakan cahaya biru menyambar dari arah Ki Rangga, membuat beberapa kaki tangan preman terpental dan terhuyung. Mantra pertahanan yang kuat telah dipersiapkan. Abah Rasta pun mengangkat keris pusakanya, suara tarikan nafasnya berat tapi penuh fokus. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia memotong serangan pertama yang menghampirinya. Tubuhnya seolah menari di antara bayang-bayang, menangkis setiap pukulan dengan tenaga yang tak biasa untuk orang seumurannya. Ajian Jayapati yang ia miliki mulai memancar dari tiap sapuan keris, menggetarkan udara malam itu. Namun Dadan tidak mudah menyerah. Dengan amarah membara, ia melancarkan serangan brutal ke arah Abah. Goloknya menyambar tajam, memaksa Abah mundur beberapa langkah. Kau pikir bisa menang? Teriak Dadan dengan penuh kebencian. Tapi Ki Rangga segera datang membelanya, melemparkan segenggam debu putih yang membuat penglihatan Dadan dan anak buahnya kabur sesaat. Dalam kekacauan itu, para pedagang yang sebelumnya takut mulai berani turun tangan. Mereka melemparkan batu dan memukul menggunakan kayu. Pasar yang semula sunyi menjadi medan pertempuran riuh. Di balik semua itu, Abah Rasta dan Ki Rangga bergerak sinkron, saling melindungi dan menyerang. Mereka bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan pasar dan harga diri orang-orang yang selama ini tertekan. Saat pertarungan mencapai puncaknya,
Dadan terluka parah dan jatuh ke tanah, napasnya tersengal. Ia menatap Abah dengan mata penuh kebencian dan pengakuan kekalahan. Ini belum berakhir, bisiknya pelan sebelum kehilangan kesadaran. Abah Rasta menunduk, tidak membalas kata-kata itu, karena tahu bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika fajar mulai menyingsing, pasar Cihapit kembali tenang. Namun, bekas pertempuran masih terlihat jelas, gerobak batagor yang berlubang, tumpukan kayu patah, dan para pedagang yang kelelahan. Abah dan Kirangga berdiri di tengah pasar, menatap wajah-wajah yang mulai percaya bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Malam itu, mereka menang. Tapi Abah tahu, kemenangan ini hanya sementara. Bayangan Dadan dan geng preman lain masih menghantui, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan di dalam hati, ia berjanji akan terus menjaga pasar ini sampai nafas terakhirnya. Keesokan paginya, sinar matahari menyapu sisa-sisa malam yang penuh darah di pasar Cihapit. Abah Rasta berjalan pelan menyusuri lorong pasar, matanya menatap gerobak batagornya yang masih berantakan. Meski menang, luka di tubuhnya terasa lebih dalam daripada yang terlihat. Perang ini bukan sekadar fisik, tapi juga soal harga diri dan masa depan yang terancam oleh bayang-bayang gelap geng preman. Kirangga berdiri di sampingnya, wajahnya serius. Abah, kita tak bisa terus bertahan hanya dengan kekuatan sendiri. Mereka akan terus datang, lebih banyak dan lebih ganas. Abah mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku juga percaya, selama kita bersama dan pedagang lain bersatu, mereka takkan mudah menguasai pasar ini. Kata-kata itu sedikit menenangkan, tapi bukan tanpa rasa was-was. Di balik tawa dan canda pedagang yang mulai bangkit, Bram dan Joni datang membawa kabar buruk. Ada orang baru, Abah. Preman dari luar kota, katanya lebih brutal dan punya ilmu hitam. Mereka mulai mengincar pasar kita. Suara Bram penuh kecemasan. Kirangga mengerutkan kening. Ini bukan lagi sekadar masalah lokal, tapi ancaman besar yang harus segera dihadapi. Abah menatap langit yang mulai mendung. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa mereka dan apa maksudnya. Ajian Jayapati mungkin bisa menahan serangan fisik, tapi ini soal ilmu gaib dan strategi. Kirangga mengangguk setuju, lalu mengeluarkan sebuah kitab kuno dari tasnya. Aku punya kontak di Garut dan Bandung yang bisa membantu kita mencari informasi. Sementara itu, Dadan yang telah sembuh dari luka-lukanya, merancang balas dendam dengan lebih lihai. Ia mulai menyebar mata-mata dan mengumpulkan aliansi baru, termasuk preman-preman bayangan yang ahli dalam ilmu hitam dan sabotase. Di sebuah warung kopi gelap, ia bersumpah akan mengembalikan pasar Cihapit ke gengnya dengan cara apapun. Di tengah ancaman yang semakin nyata, para pedagang dan warga pasar mulai merasakan ketegangan yang membekas. Mereka tahu, pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang kuat, tapi soal siapa yang berani mempertahankan tanah mereka. Abah Rasta dan Kirangga mulai mengatur latihan, mengajarkan pedagang cara mempertahankan diri dan menjaga keamanan bersama. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Abah duduk sendiri di dekat gerobaknya. Ia mengusap pelan keris pusakanya, bisikkan mantra perlindungan. Suara angin membawa harapan dan ketakutan sekaligus. Dalam hatinya, ia berjanji akan mempertahankan pasar ini sampai titik darah penghabisan, demi keluarganya, demi semua yang ia cintai. Bayangan masa depan masih samar, namun tekad Abah dan Kirangga semakin menguat. Pasar Cihapit bukan hanya sekadar tempat jual beli, tapi benteng terakhir bagi mereka yang ingin hidup damai. Dan pertarungan sesungguhnya, baru akan mulai. Pasar Cihapit tampak kembali ramai di pagi hari, tapi di balik keramaian itu, aura ketegangan masih membayang. Abah Rasta dan Kirangga mulai merasakan sesuatu yang berbeda, kepercayaan mereka mulai goyah setelah kabar mengejutkan datang dari salah satu pedagang yang paling dipercaya. Pak Rasta, aku dengar ada yang bekerja sama dengan Dadan di antara kita, ujar pedagang muda dengan suara bergetar. Abah menatapnya dalam-dalam, merasa luka lama kembali terbuka. Kirangga menutup kitabnya dan berdiri dengan tegas. Jika benar ada pengkhianat, kita harus tahu siapa dia. Karena pengkhianatan bisa lebih berbahaya daripada serangan fisik. Abah mengangguk, matanya tajam mengawasi keramaian pasar, mencari sosok yang mungkin menyembunyikan niat jahat di balik senyum palsu. Dalam diam, Dadan yang kini semakin kuat membangun jaringan, berhasil menyusupkan salah satu anak buahnya ke dalam kelompok pedagang pasar. Orang itu bergerak dengan cerdik, menyebar informasi palsu, dan melemahkan persatuan dari dalam. Setiap kali Abah dan Kirangga mengatur strategi,
bocoran selalu datang lebih dulu ke telinga Dadan. Ketegangan memuncak ketika sebuah insiden terjadi, stok bahan baku batagor Abah Rasta tiba-tiba hilang dalam jumlah besar. Pedagang lain yang setia mulai curiga dan panik, ketakutan akan hilangnya rejeki sehari-hari. Abah merasa ini bukan kebetulan. Ini pekerjaan pengkhianat, ucapnya dengan suara berat, kita harus bertindak cepat. Ki Rangga mengajak Abah untuk menyelidiki sendiri, menggunakan ilmu dan pengalaman mereka untuk menangkap mata-mata itu. Mereka mulai menyamar, mengikuti gerak-gerik yang mencurigakan, dan menyisir tiap sudut pasar yang gelap dan sempit. Di sana, mereka menemukan jejak-jejak kecil yang mengarah pada seorang pedagang yang selama ini dianggap netral. Konfrontasi pun tidak terhindarkan. Di bawah sorot lampu minyak yang berkelap-kelip, Abah dan Ki Rangga menantang pedagang itu. Dengan wajah penuh penyesalan, pedagang itu mengakui kesalahannya, mengaku takut akan kekuasaan Dadan dan memilih keselamatan diri sendiri daripada persaudaraan. Abah menatapnya dengan kecewa, tapi memilih memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun, pengkhianatan itu membuka mata semua orang. Pasar bukan hanya ladang dagang, tapi medan perang yang penuh tipu daya. Abah dan Ki Rangga tahu, mereka harus lebih waspada dan bersatu, karena musuh tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Semangat mereka semakin membara, tekad untuk melindungi pasar ini semakin kuat. Saat malam menutup hari, Abah duduk termenung memegang keris pusakanya. Ia tahu, pertempuran bukan hanya soal kekuatan fisik atau ilmu ajian, tapi soal hati dan kepercayaan. Dan malam itu, ia berjanji, pengkhianat sekalipun tidak akan pernah bisa mematahkan semangat yang telah lama hidup di pasar Cihapit. Suasana pasar Cihapit semakin mencekam. Setelah terungkapnya pengkhianatan di antara pedagang, ketegangan berubah menjadi waspada penuh, tiap langkah dan tatapan dipenuhi curiga. Abah Rasta dan Ki Rangga sadar, musuh kini bermain dengan cara yang lebih licik, tidak hanya menyerang fisik, tapi lewat siasat dan ilmu gaib yang tak terlihat. Mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Abah mengundang Ki Rangga dan beberapa pedagang terdekat ke sebuah tempat rahasia di balik pasar. Dengan serius, Abah mulai mengajarkan jurus-jurus dan mantra ajian Jayapati yang selama ini hanya disimpannya untuk situasi darurat. Setiap gerakan kerisnya bergetar kuat, menyiratkan kekuatan sakti yang siap mereka gunakan untuk membela diri dan pasar. Ki Rangga mengamati dengan penuh kekaguman dan kesungguhan, Abah, kita tidak hanya berhadapan dengan preman biasa. Mereka menguasai ilmu hitam yang bisa melumpuhkan kita tanpa kita sadari. Abah mengangguk, karena itu kita harus lebih kuat, bukan hanya dengan otot, tapi dengan ilmu dan keberanian yang tulus. Mereka berdua tahu bahwa pertarungan ini sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Di sisi lain, Dadan dan aliansinya semakin berani. Mereka memanfaatkan kegelapan malam untuk melakukan sabotase kecil-kecilan, mencuri persediaan makanan dan bahan baku, bahkan menyebar bisikan-bisikan yang menimbulkan ketakutan dan keraguan di hati para pedagang. Geng preman itu kini bukan hanya ancaman fisik, tapi sudah menjadi racun yang menggerogoti kedamaian pasar dari dalam. Suatu malam, saat Abah sedang berpatroli, ia merasakan aura gelap yang sangat kuat. Dengan insting seorang jawara, ia langsung memasuki gang sempit tempat suara bisikan dan tawa seram terdengar. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan hitam berkelebat, dan sebuah serangan gaib dilancarkan ke arah Abah. Namun, dengan sigap ia mengayunkan keris pusakanya, menciptakan benteng cahaya yang memantulkan serangan itu. Ki Rangga yang tiba-tiba muncul ikut membantu, melancarkan mantra perlindungan dari kitab kunonya. Bersama-sama, mereka melawan bayangan hitam yang mengintai, memperlihatkan kekuatan gabungan ilmu ajian Jayapati dan mantra kuno yang menakjubkan. Tapi pertempuran itu hanyalah permulaan dari pertarungan panjang yang akan menguji kekuatan dan kesetiaan mereka. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya dan bangkit, mulai berlatih bela diri dan membangun barisan pertahanan. Pasar Cihapit kini menjadi benteng yang tak hanya dijaga dengan dagangan dan tawa, tapi dengan keberanian dan ilmu yang membara. Abah Rasta menjadi simbol harapan dan kekuatan yang menolak tunduk pada kegelapan. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Abah duduk termenung, menyentuh kerisnya. Ia tahu pertempuran belum selesai, tapi dengan semangat baru dan persatuan yang mulai terbentuk, ia yakin mereka mampu menghadapi badai yang akan datang. Pasar Cihapit bukan hanya sekadar tempat jual beli, ia adalah rumah, dan Abah bersumpah akan mempertahankannya dengan nyawanya.
Kabar tentang perlawanan Abah Rasta dan para pedagang pasar Cihapit mulai menyebar ke seantero kota. Dadan yang dulu merasa sudah menguasai segalanya kini menghadapi kenyataan pahit, kekuatannya mulai terkikis oleh tekad dan keberanian orang-orang biasa yang dipimpin oleh seorang kakek dari Garut. Di ruang gelap, Dadan duduk termenung, menatap lukisan keris tua yang disimpan di dinding, mengingat masa lalu ketika ia pernah kehilangan segalanya karena orang-orang seperti Abah. Abah Rasta, kau pikir ini hanya tentang pasar dan dagangan? Ini tentang harga diri dan kekuasaan. Geram Dadan, suara kasar menyayat keheningan malam. Ia memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatannya, termasuk ilmu hitam yang dulu ia simpan rapat-rapat. Sekarang bukan saatnya untuk bermain aman, tapi untuk membalas dendam dengan cara apapun yang diperlukan. Di sisi lain, Abah Rasta terus melatih para pedagang dan warga pasar, mengajarkan jurus-jurus ajian Jayapati yang semakin dalam dan berbahaya. Kita bukan hanya berjuang untuk hari ini, tapi untuk masa depan anak cucu kita, katanya dengan mata berkaca-kaca saat melatih. Semangat itu mengalir ke seluruh tubuh mereka, mengubah rasa takut menjadi keberanian yang membara. Kirangga pun mendapat kabar dari teman-temannya di Garut tentang keberadaan guru tua yang menguasai ilmu ajian kuno yang lebih hebat dari Jayapati. Ini mungkin jalan kita untuk mengalahkan Dadan, ujar Kirangga dengan penuh harap. Tanpa menunggu lama, mereka memutuskan untuk mencari guru itu sebagai harapan terakhir agar kekuatan mereka semakin tak tertandingi. Namun, langkah mereka tidak luput dari pengawasan musuh. Mata-mata Dadan sudah mengikuti gerak-gerik mereka sejak awal. Rencana pencarian guru itu menjadi titik awal bentrokan baru yang lebih mematikan. Dadan mengirim pasukan bayangan untuk menyergap dan menggagalkan perjalanan Abah dan Kirangga. Di tengah perjalanan yang penuh bahaya, Abah dan Kirangga harus menghadapi serangan mendadak dari pasukan Dadan. Pertarungan sengit berlangsung di hutan yang gelap dan sunyi, di mana mantra dan jurus silat saling beradu dengan dentuman senjata tajam. Keduanya bertarung bukan hanya untuk hidup, tapi juga demi menjaga nyawa dan harga diri para pedagang di pasar. Saat fajar mulai menyingsing, keduanya berhasil mengalahkan sebagian besar musuh, namun luka dan kelelahan membekas di tubuh mereka. Namun semangat untuk terus melangkah tetap menyala. Abah menatap Kirangga, ini belum akhir. Kita harus menemukan guru itu dan menguatkan diri. Kirangga mengangguk, ini baru permulaan dari balas dendam yang sebenarnya. Kembali ke pasar, berita serangan itu membuat para pedagang semakin waspada dan bersiap. Namun, di balik ketegangan itu, tekad untuk bertahan dan melawan semakin kuat. Pasar Cihapit bukan lagi hanya tempat biasa, tapi medan perang yang menyatukan keberanian, ilmu, dan hati yang tak mudah menyerah. Abah Rasta dan Kirangga akhirnya tiba di sebuah desa kecil di kaki gunung, tempat yang konon menjadi persembunyian seorang guru ajian legendaris. Udara dingin menyambut mereka, dan suasana tenang seolah jauh dari hiruk-pikuk pasar Cihapit yang mereka tinggalkan. Namun ketenangan itu justru membuat hati mereka bertambah waspada, mereka tahu bahaya bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang paling damai sekalipun. Mereka bertemu dengan seorang kakek tua berpakaian sederhana, matanya tajam menatap tajam ke arah keduanya. Kalian datang bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk menebus dendam, katanya pelan namun tegas. Abah membungkuk hormat, Guru, kami butuh bantuan untuk melindungi pasar kami dari tangan jahat Dadan dan pasukannya. Kakek itu mengangguk dan mengundang mereka masuk ke rumah kayunya yang sederhana. Selama beberapa hari, Abah dan Kirangga berlatih keras di bawah bimbingan guru itu, mempelajari teknik dan ajian baru yang jauh lebih kuat dari ajian Jayapati. Jurus-jurus itu mengalir seperti air, tetapi membutuhkan disiplin dan ketekunan tinggi. Ilmu bukan sekadar senjata, kata guru itu, tapi juga tanggung jawab besar yang harus kalian gunakan untuk keadilan. Namun, saat latihan berjalan, guru itu mulai merasakan aura gelap yang terus mengintai dari kejauhan. Dadan sudah mengirim pasukannya, katanya serius. Kalian tidak bisa berlama-lama di sini. Abah dan Kirangga menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit, dan misi mereka menjadi semakin mendesak. Malam itu, pasukan bayangan Dadan datang menyerang desa dengan brutal, membakar rumah-rumah dan menebar teror. Abah dan Kirangga, dengan ilmu baru yang telah mereka pelajari, berdiri di garis depan melawan serangan itu. Jurus-jurus mereka memancarkan cahaya yang menembus kegelapan, membuat musuh mundur perlahan tapi pasti. Dalam pertempuran yang sengit, guru ajian itu menunjukkan kemampuan luar biasa,
membantu mempertahankan desa walaupun usianya sudah sangat tua. Melihat perjuangan guru mereka, semangat Abah dan Ki Rangga semakin membara. Mereka sadar, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga keberanian dan kebersamaan. Setelah pasukan musuh akhirnya mundur, guru itu memandang Abah dan Ki Rangga dengan penuh harapan. Sekarang kalian sudah siap, ilmu kalian sudah sampai pada puncaknya. Kembalilah ke pasar Cihapit dan lawan Dadan dengan seluruh kemampuan kalian. Mereka berdua mengangguk, hati penuh tekad untuk mengakhiri penindasan itu. Sebelum berangkat, Abah mengambil sehelai kain tua dari guru itu, yang dipercaya menyimpan energi ajian Jaya Pati tertinggi. Ini untuk melindungi kalian dari serangan ilmu hitam, kata guru itu. Dengan bekal baru dan semangat yang membara, mereka melangkah kembali menuju pasar Cihapit, tempat pertarungan akhir akan segera dimulai. Kembali ke pasar Cihapit, Abah Rasta dan Ki Rangga disambut dengan harapan yang membara dari para pedagang dan warga sekitar. Mereka tahu ini adalah saatnya untuk mengakhiri kekuasaan gelap Dadan yang telah lama menindas dan mencuri kebahagiaan mereka. Dengan ilmu baru yang diperoleh dari guru ajian legendaris, Abah dan Ki Rangga mempersiapkan pasukan kecil yang penuh keberanian. Dadan, yang sudah mendengar kabar kepulangan mereka, tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk menghadapi bentrokan terakhir ini. Malam sebelum pertempuran, ia berdiri di atas tumpukan kayu di tengah pasar yang kosong, memanggil para pengikutnya dengan suara penuh kemarahan dan ancaman. Hari ini, kita hancurkan mereka. Pasar ini harus tetap milik kita. Ketika fajar menyingsing, pasar Cihapit berubah menjadi medan perang yang mencekam. Suara teriakan, benturan senjata, dan mantra sakti bergema di seluruh sudut. Abah dan Ki Rangga memimpin langsung pertempuran, menggunakan ilmu ajian Jayapati dan mantra-mantra pelindung yang diajarkan guru mereka. Cahaya dari jurus mereka seolah menerangi kegelapan yang dibawa oleh pasukan Dadan. Pertarungan berlangsung brutal dan menegangkan. Dadan menunjukkan kekuatan ilmu hitam yang membuat banyak pengikut Abah kewalahan. Namun, semangat dan persatuan para pedagang membuat mereka terus bangkit. Abah dan Ki Rangga berhasil menembus barisan musuh hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Dadan di tengah pasar yang kini berantakan. Di bawah sorotan mata pedagang dan warga yang penuh harapan, Abah dan Dadan bertarung dengan dahsyat. Keris pusaka Abah beradu dengan ilmu hitam Dadan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh pasar. Ki Rangga membantu dengan mengeluarkan mantra pelindung, menjaga agar Abah tetap kuat menghadapi serangan mematikan musuhnya. Dengan satu jurus pamungkas ajian Jayapati, Abah berhasil melumpuhkan Dadan, menghancurkan sumber kekuatannya. Dadan terjatuh, wajahnya penuh keputusasaan dan amarah. Pasar Cihapit kembali sunyi, tapi kini suasananya berbeda, dipenuhi rasa lega dan kebebasan yang baru ditemukan. Setelah pertempuran usai, Abah berdiri di tengah pasar yang rusak, menyapa warga yang bersorak. Ia tahu perjuangan belum selesai sepenuhnya, tapi hari ini mereka telah memenangkan satu bab penting dalam hidup mereka. Pasar Cihapit akan pulih, bukan sebagai tempat takut dan penindasan, tapi sebagai simbol keberanian dan persatuan. Abah menatap keris pusakanya dan berkata dalam hati, ilmu dan keberanian hanya akan bermakna jika digunakan untuk melindungi dan membangun. Semoga kedamaian ini bertahan lama. Dengan senyum penuh harapan, ia melangkah bersama warga, membangun kembali pasar yang kini menjadi rumah bagi semua. Pasar Cihapit yang semula dikenal sebagai pusat kuliner dan sayuran segar, kini berubah menjadi tempat yang dicekam ketakutan. Setiap pagi, saat para pedagang baru membuka lapaknya, suara langkah sepatu bot Johnny Cebong menggema di lorong-lorong sempit pasar, seperti dentang genderang kematian. Ia datang bukan untuk belanja, bukan pula untuk menjaga keamanan. Ia datang untuk satu tujuan, memalak siapapun yang dianggap lemah. Johnny Cebong bukan preman biasa. Tubuhnya kekar, penuh tato, dan bekas luka di pipi kiri menjadi tanda bahwa ia sudah kenyang bertarung. Tak ada satupun pedagang yang berani menolak permintaannya. Bahkan para satpam pasar memilih menunduk saat ia lewat. Ia selalu membawa besi panjang tersembunyi di balik jaket kulitnya, senjata untuk mereka yang mencoba melawan. Uang keamanan adalah sebutannya, padahal semua tahu itu adalah pemerasan terang-terangan. Suatu pagi, seorang ibu penjual tempe menangis karena uang dagangannya dipalak habis. Johnny hanya tertawa, menginjak tempe dagangan itu, lalu menyulut rokok di atas tangisan ibu itu. "Kalau nggak punya duit, jangan dagang di wilayah gue,"
teriaknya sambil meninggalkan lapak yang porak-poranda. Para pedagang hanya bisa saling pandang dalam diam. Melawan Johnny berarti bunuh diri. Teror itu terjadi setiap hari. Kadang Johnny datang sendirian, kadang bersama 2 atau 3 anak buahnya yang sama-sama brutal. Mereka memalak, menghancurkan lapak, bahkan melecehkan pedagang perempuan. Namun pasar Cihapit tetap ramai. Pedagang datang karena tak ada pilihan lain, dan pembeli tetap berdatangan, tak tahu kenyataan gelap yang mengintai di balik senyum para pedagang. Di ujung pasar, duduk seorang lelaki tua dengan gerobak batagor reot. Matanya tajam menatap Johnny dari kejauhan. Ia belum lama berdagang di situ, baru 3 hari. Pedagang lain sudah memperingatkan, kalau besok Johnny datang, kasih aja upetinya, bah. Jangan keras kepala, tapi lelaki tua itu hanya tersenyum sambil terus mengaduk adonan batagornya. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau mengapa ia memilih pasar yang sedang dikuasai preman sebagai tempat mencari nafkah. Namun ada yang aneh dari tatapannya. Bukan tatapan ketakutan seperti pedagang lain. Tatapan itu lebih mirip seperti seorang pemburu yang sedang menanti mangsa. Johnny cebong tak memperhatikan lelaki tua itu. Baginya, itu hanya kakek renta yang mudah diintimidasi. Namun ia salah. Kakek itu bukan sembarang orang. Ia datang ke pasar bukan hanya untuk berjualan batagor, tapi juga membawa sesuatu yang selama ini terkubur dalam diam, dendam lama, dan ajian kuno bernama Jayapati, ilmu pamungkas yang dulu ditakuti banyak pendekar di tanah Pasundan. Dan pagi itu, tanpa sadar, Johnny cebong telah menapakkan kaki ke medan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Teror yang selama ini ia tanam di pasar Cihapit, kini sedang menuju ke akhir yang tak pernah ia bayangkan. Hari keempat, pasar Cihapit masih saja dibalut hawa mencekam. Pedagang berdagang dengan wajah tertunduk, seolah siapapun bisa jadi korban berikutnya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Aroma batagor goreng menggoda membaur dengan udara lembab pasar, membawa rasa hangat yang tak biasa. Di sudut barat pasar, lelaki tua itu kembali dengan gerobak sederhananya. Di bagian samping gerobak, terpampang tulisan lusuh, Batagor Abah Rasta, asli Garut. Abah Rasta, demikian nama yang mulai dikenal pelan-pelan oleh para pedagang sekitar. Sosoknya ringkih, rambut dan jenggotnya putih, tapi gerak-geriknya terlalu tenang untuk seorang yang hidup di pasar yang keras. Ia menyapa ramah siapapun yang lewat, bahkan saat sebagian besar orang memilih diam dan menunduk. Sok cobian, teh, batagorna baru diangkat, katanya pada seorang pedagang sayur, suaranya parau tapi penuh kehangatan. Namun, tak semua orang bisa menerima keramahan itu. Beberapa pedagang senior mulai khawatir. Abah, di sini nggak bisa jualan seenaknya, bisik seorang penjual ayam. Johnny cebong itu gila, bah. Kalau dia datang, bayar aja. Jangan aneh-aneh. Tapi Abah Rasta hanya tersenyum, mengangguk sopan, lalu kembali mengaduk saus kacangnya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, Abah Rasta tahu persis bahaya yang mengintainya. Ia mendengar nama Johnny cebong dari hari pertama ia datang ke pasar ini. Dan dari cerita para pedagang, sosok preman itu mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Masa di mana anak satu-satunya, Reza, tewas dipukuli preman pasar di Garut karena menolak dipalak. Sejak saat itu, Abah menghilang dari dunia, mengasingkan diri di kaki Gunung Papandayan, memendam dendam dan menyepi bersama ajian warisan leluhur, Jayapati. Selama bertahun-tahun, Abah Rasta hidup dalam kesunyian dan latihan batin. Ia tidak pernah lagi mengucapkan nama Jayapati dengan lantang. Ilmu itu terlalu mematikan jika digunakan dalam amarah. Tapi kini, setelah belasan tahun, ia kembali, bukan untuk membalas dendam dengan cara brutal, melainkan untuk memastikan bahwa keadilan bisa kembali tegak meski harus melalui darah. Menjelang siang, langkah sepatu bot itu terdengar lagi. Derapnya membelah pasar seperti gong kematian. Para pedagang langsung menunduk. Anak-anak kecil yang bermain pun berlari pulang. Johnny cebong muncul, mengisap rokoknya sambil meludah sembarangan. Di belakangnya, 2 anak buahnya mengikuti dengan senyum sinis. Hari ini siapa yang belum setor? Hah! Suaranya menggema. Langkah Johnny terhenti di depan gerobak batagor. Matanya menyipit melihat lelaki tua yang tidak dikenalnya. Ia mendekat, menepuk-nepuk gerobak itu dengan tangan kasar. Lo, baru dagang udah lupa aturan, kek. Katanya mengejek. Abah Rasta menatap Johnny dalam-dalam. Tatapan yang tak gentar sedikit pun. Saya dagang,
Bukan nyari ribut, jawabnya tenang. Tapi bagi Johnny Cebong, ketenangan itu adalah bentuk penghinaan. Dan ia tak pernah membiarkan siapapun berdiri tegak di hadapannya. Tidak pernah. Dan di saat itulah, Pasar Cihapit menyaksikan bibit dari sebuah pertarungan besar mulai tumbuh. Pertarungan antara kesewenang-wenangan dan keadilan yang telah lama diam. Langit siang itu memanas, seolah tahu bahwa bara konflik di Pasar Cihapit mulai menyala. Johnny Cebong berdiri tepat di depan gerobak batagor, menatap Abah Rasta dengan pandangan meremehkan. Kepulan asap rokoknya mengepul seperti amarah yang